tengah keindahan Kepulauan Seribu Utara tersimpan tantangan yang tidak sederhana. Bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang dimana masyarakatnya tersebar di pulau-pulau yang terpisah lautan. KUA Kepulauan Seribu Utara melayani masyarakat di 3 kelurahan yang berbeda, yaitu Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan keagamaan, kami memahami setiap tantangan yang dihadapi masyarakat kepulauan. Kini saatnya transformasi digital. KUA Kepulauan Seribu Utara berkomitmen mewujudkan smart governance yang tidak mengenal batas geografis. Dengan digitalisasi, jarak bukan lagi penghalang untuk mendapat pelayanan yang berkualitas. Setiap hari masyarakat harus menempuh perjalanan laut yang memakan waktu hingga 4 jam hanya untuk mengurus administrasi pernikahan. Cuaca buruk sering menghalangi perjalanan, membuat proses yang seharusnya sederhana menjadi rumit dan memakan biaya. Sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH online adalah solusi utama kami. Calon pengantin kini dapat mendaftar nikah dari rumah dengan cara mengunggah dokumen, persyaratan, dan memantau status permohonan secara real time. Notifikasi otomatis melalui WhatsApp memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Bimbingan pranikah kini kami ajukan melalui video conference, menghemat biaya dan waktu. Sertifikat nikah digital dengan sistem keamanan blockchain memastikan dokumen tidak dapat dipalsukan. Penyimpanan berbasis cloud memungkinkan akses dokumen kapan saja, di mana saja, dengan backup otomatis untuk keamanan maksimal. Payment gateway terintegrasi memudahkan pembayaran administrasi dengan berbagai pilihan metode pembayaran digital. Visi kami adalah menjadikan Kepulauan Seribu Utara sebagai model smart governance untuk wilayah kepulauan di Indonesia, di mana setiap warga di pulau manapun dapat mengakses seluruh pelayanan publik melalui satu platform terintegrasi. Bersama KUA Kepulauan Seribu Utara, kita wujudkan smart governance yang tidak mengenal batas geografis. Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kemudahan akses pelayanan berkualitas untuk seluruh masyarakat di Kepulauan Seribu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, CPNS Peranata Komputer Alih Pertama di kantor wilayah Provinsi DKI Jakarta di bidang pendidikan madrasah. Transparansi merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang cerdas. Di era digital ini, masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan yang cepat, tapi juga proses yang terbuka dan bisa dipercaya. Keterbukaan informasi menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan, tapi juga sebagai pengawas dan mitra strategis dalam pembangunan. Dengan transparansi, pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitasnya, membuka ruang partisipasi publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi prinsip yang melekat dalam setiap pelayanan publik, apalagi dengan dukungan teknologi digital yang makin berkembang. Kementerian Agama tersebut mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari transformasi menuju smart governance. Salah satu bentuk nyatanya adalah melalui website resmi Kanwil Kementerian DKI Jakarta yang kini juga sebagai sumber informasi tapi juga sebagai sarana layanan digital. Di sana masyarakat bisa mengakses pengumuman, informasi layanan keagamaan, pendidikan, serta kegiatan yang disajikan secara terbuka. Selain itu, Kemenak juga memiliki platform khusus bernama PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Melalui portal PPID, masyarakat dapat meminta informasi publik secara resmi dan transparan. Informasi yang tersedia mencakup data, anggaran, program kerja, laporan kegiatan, dan hingga regulasi keputusan penting sebelumnya yang sulit diakses.
PPID menjadi wujud nyata pelaksanaan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan madrasah, transparansi juga diterapkan dalam pengelolaan dana BOS. Penyaluran dan penggunaan dana BOS madrasah kini dilakukan secara digital melalui sistem pelaporan online, sehingga semua pihak termasuk masyarakat dan satuan pendidikan dapat memantau prosesnya dengan lebih terbuka. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan dan minimalisir potensi penyimpangan. Melalui berbagai inisiatif ini, Kementerian Agama menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang terbuka, jujur, dan akuntabel sejalan dengan prinsip-prinsip smart governance. Aku adalah seorang aparatur sipil negara, seorang pelayan masyarakat yang tak hanya bekerja dari balik meja, tetapi juga dari kedalaman tekad dan niat untuk membangun negeri. Aku sadar bahwa peranku hari ini bukan sekedar menyelesaikan tugas administratif, tetapi menjadi bagian dari transformasi besar, mewujudkan smart governance, tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efisien. Instansiku adalah tempat aku tumbuh, belajar, dan mengabdi. Disinilah aku mengenal bagaimana sistem birokrasi bisa menjadi lebih dari sekedar prosedur, menjadi alat perubahan. Di tengah tantangan zaman yang terus bergerak cepat, instansiku pun tidak tinggal diam. Kami berbenah, kami belajar beradaptasi, membangun budaya kerja yang lebih terbuka, lebih kolaboratif, dan berbasis data serta teknologi. Efisiensi bukan lagi sekedar penghematan anggaran, tapi menjadi cara pikir. Kami memotong prosedur yang tidak perlu, mempercepat layanan dengan digitalisasi, dan membuka akses informasi agar masyarakat merasa dilayani dengan adil dan profesional. Kami menghapus sekat-sekat birokrasi yang menghambat dan membangun jembatan antara kebijakan dan kebutuhan rakyat. Lalu apa rencanaku untuk berkontribusi? Pertama, aku akan terus belajar dan meningkatkan kompetensi, karena smart governance butuh ASN yang tidak hanya pintar, tapi juga cakap secara digital, mampu menganalisis data, dan punya sensitivitas sosial. Kedua, aku akan menjadi agen perubahan di lingkungan kerjaku, menyuarakan pentingnya transparansi, mendorong kolaborasi lintas unit, dan mengajak rekan-rekan untuk berani mencoba pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, aku akan menginisiasi proyek kecil yang berdampak besar. Mungkin itu sistem kerja digital berbasis cloud, dashboard, layanan publik yang lebih mudah diakses, atau sekedar forum internal untuk berbagi ide efisiensi. Karena aku percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang konsisten. Aku dengan segala keterbatasanku tetap yakin bahwa kontribusi sekecil apapun akan berarti jika dilakukan dengan niat tulus dan keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safaina Hairunisa. Saat ini saya bertugas di Balai Litbang Agama Jakarta sebagai analis kebijakan ahli pertama, dan saya juga peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 2 Kelompok 2.2. Balai Litbang Agama Jakarta terletak di Jalan Raya Rawakuning, nomor 6, RT 3, RW 2, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Balai Litbang Agama Jakarta memiliki visi
terwujudnya Balai Litbang Agama Jakarta sebagai pusat penelitian dan pengembangan agama yang unggul dan terpercaya. Misi Balitbang Agama Jakarta adalah meningkatkan kualitas hasil penelitian pengembangan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan hasanah keagamaan. Selain itu, Balai Litbang Agama juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas tata kelola Badan Litbang. Dengan adanya visi misi ini, Balai Litbang Agama Jakarta bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Apa yang bisa saya lakukan di dalam instansi untuk mewujudkan smart governance? Yang pertama, menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. 2. Melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab dan selesai pada waktunya. Yang ketiga, membangun komunikasi dan peluang kerjasama dengan lintas bidang maupun lintas instansi. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dengan disiplin mengikuti apel dan upacara Hari Besar Nasional. Yang kelima, mengikuti pelatihan, seminar, webinar, dan diklat yang dapat mendukung peningkatan kapasitas diri. Yang keenam, bertukar wawasan dan bersosialisasi dengan sesama rekan kerja. Halo, saya Muhammad Farel Ardana, CPNS di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada bidang pendidikan madrasah dengan jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama. Ini aku, instansiku, dengan rencana kontribusi untuk mewujudkan smart governance. Aku adalah seorang ASN muda di lingkungan Kementerian Agama, tepatnya di bidang pendidikan madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Setiap hari, aku tidak hanya bertugas mengelola data dan dokumen, tapi juga mengelola masa depan generasi bangsa. Melalui ekosistem pendidikan madrasah yang inklusif, terukur, dan adaptif terhadap zaman. Kita hidup di tengah arus digital yang terus berubah. Dunia bergerak cepat. Tantangan pemerintahan modern pun tidak lagi bisa dihadapi dengan cara-cara lama. Disinilah peran smart governance menjadi sangat penting. Menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan berbasis teknologi. Dalam konteks pendidikan madrasah, transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi sebuah keniscayaan. Inovasi yang aku dorong adalah menghadirkan sistem pendataan dan pelacakan riwayat pegawai madrasah berbasis digital dan terintegrasi. Sebuah sistem yang tak hanya mencatat nama dan NIP, tapi juga rekam jejak, pelatihan, mutasi, hingga capaian kerja. Real time dan bisa diakses lintas level dari kanwil hingga madrasah. Bukan sekedar efisiensi, tetapi juga untuk memastikan setiap keputusan pembinaan ASN, pemberian tunjangan, hingga penempatan SDM berbasis data yang valid dan objektif. Dengan smart system ini, madrasah tidak perlu lagi menunggu berkas fisik pindah antar kota. Admin kepegawaian cukup mengakses dashboard. Kepala madrasah bisa melihat status pegawainya secara langsung, dan pimpinan kanwil bisa mengambil kebijakan berdasarkan peta digital kekuatan SDM madrasah di wilayahnya. Inilah bentuk inovasi kecil namun berdampak besar. Solusi teknologi yang menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Karena bagi aku, menjadi ASN bukan hanya soal bekerja, tapi juga soal berkontribusi, berinovasi, dan membangun tata kelola pemerintahan yang cerdas dan berdaya saing. Melalui digitalisasi, melalui kerja nyata, dan melalui inovasi, inilah aku,
Inilah instansiku, dan inilah kontribusi kecilku dalam mewujudkan smart governance untuk Indonesia maju.